Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TJJ Garasiku ya. Hari ini kita jalan rekan-rekan ya. Ini adalah lebaran H+2 ya. Kita mau ke Kulon Progo ya. Ini kita jalan dari Bantul. Sambil kita mau lihat suasana jalan di sekitaran Bantul dan Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Nanti kita lihat jalannya seperti apa. Sekalian kita mau silaturahmi ke saudara yang ada di Kulon Progo. Ini kita sudah mulai jalan rekan-rekan ya. Ini situasi jalanan di Jalan Raya Samas. Tapi ini arahnya kita ke arah Jogja ya. Tapi nanti di depan kita akan belok kiri lewat jalur alternatif. Ini tadi untuk kilometer per liter dan trip-nya sudah kita riset ya. Kita sudah dapat 1,3 km. Nanti kita akan lihat setelah sampai di Wates ya. Kemudian untuk BBM masih full karena kemarin kita sudah isi ya waktu road trip mudik. Nah ini mapnya, kita akan ke daerah dekat Polres Kulon Progo. Nah ini waktunya kurang lebih 38 menit. Jaraknya 22 km. Jaraknya nggak jauh ya sebenarnya rekan-rekan ya. Nanti kita akan di depan akan belok kiri ya. Kita akan lewat jalur alternatif. Suasana jalannya di sini masih lengang ya, karena masih suasana lebaran H+2. Jadi nanti mungkin mulai besok baru rame rekan-rekan ya. Ini yang ke arah pantai juga sudah mulai banyak kendaraan dan banyak kendaraan plat luar kota juga ya. Ini plat H. Oke, di sini kita belok kiri ya, lewat jalur alternatif. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita sampai di daerah Selandakan ini. Nah, ini kita akan melewati jembatan yang lumayan panjang, melewati dari Sungai Progo ya, di sisi selatan. Nah, ini kita akan lewat jembatan ini. Ini penghubung antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Seperti ini rekan-rekan ya. Panjang banget ini jembatannya, kurang lebih panjangnya adalah 600 meter ya. Dan ini jembatannya sebenarnya dua, itu yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada jembatan, tapi itu jembatan lama. Itu bagian tengahnya sudah ambles ya. Itu bisa dilewati tapi hanya untuk kendaraan roda 2 di sebelah kanan. Kemudian sebelah kirinya ini nanti menuju ke laut pantai selatan ya. Seperti ini rekan-rekan ya, jembatannya itu panjang tapi bukan jembatan gantung ya, jembatan biasa. Nah ini antrian mobil dari sisi sebaliknya ini lumayan panjang rekan-rekan ya. Ini orang-orang yang silaturahmi tempat saudara-saudara kalau ini. Biasanya hari lebaran pertama, lebaran kedua gitu rekan-rekan ya. Ramainya orang silaturahmi ya. Jadi mudik lokal lah istilahnya. Nah ini kita sampai di lampu merah Brosot. Ini kalau belok kiri itu alternatif ke Purworejo, jalur Dendles. Kalau ini lurus kita akan ke Kota Wates. Nah ini kita masih melaju di jalan raya Brosot ke arah Kota Wates ya rekan-rekan ya. Jalannya memang asik banget, cuma memang ada agak bergelombang tapi tidak rusak ya. Aspalnya itu halus-halus tapi ada bagian-bagian yang bergelombang. Jadi masih asik lah ya. Kita jalan 60 sampai 80 km per jam. Asik banget. Di depan kita akan lewat jalur yang kalau di Google Map malah disuruh lurus ya. Tapi kalau lurus itu nanti kita lewat jalan tengah. Kita lewat jalan di bagian timur saja ya. Jadi kita nggak ikut Mbah Google. Kalau Mbah Google kita lurus belok kanan, ini kita langsung belok kanan sini aja. Jalannya lebih lebar ya. Kalau lewat yang tengah nanti jalannya sempit. Lewat jalur ini itu treknya agak naik turun ya rekan-rekan ya. Tapi tanjakannya itu landai, tidak curam-curam banget. Turunan juga tidak turunan tajam ya. Jadi masih nyaman untuk lewat. Kemudian jalannya juga bagus. Dan ini menurut saya sih tergolong ramai ya. Yang lewat itu ramai, mobil dan motor itu ramai banget. Biasanya jalan sini itu sepi ya kalau hari biasa. Nah sekarang kita sampai di lampu merah di Tugu Pensil ya. Ini pertemuan dengan jalan raya
Jogja Wates. Nah, untuk lampu merah di sini kalau lurus juga harus tetap ikuti lampu ya rekan-rekan ya. Jadi nggak lurus jalan terus. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita sudah jalan lagi. Ini kita masuk ke jalan raya Jogja Wates. Ini jalan raya antar provinsi ya, atau jalan arteri utama. Nah, ini di sini lumayan luas ya untuk jalurnya. Bisa 4 kendaraan atau 4 lajur ya, tapi tidak ada median jalannya. Jadi di tengah hanya ada marka kuning putus-putus. Pemandangannya di sini sawah ya. Sawah dan di bagian ujung sana pegunungan. Baik rekan-rekan, kita sudah mau sampai di lokasi ya. Ini di depan nanti kita akan belok kanan, tapi kita akan mampir dulu untuk ziarah ke makam orang tua ya. Nanti kita mampir di sana dulu, kemudian nanti kita baru ke tempat saudara untuk silaturahmi. Ya, di sini kita belok kanan ya. Oke rekan-rekan ya, kita sudah sampai di pemakaman ya. Nanti kita akan ziarah sebentar di makam orang tua ya. Sini lokasinya rekan-rekan. Oke rekan-rekan ya, kita ziarah dulu ya. Nanti kita lanjutkan perjalanan lagi. Oke rekan-rekan, akhirnya kita sudah selesai untuk ziarah ya. Sekarang kita akan lanjutkan perjalanan kita ke silaturahmi tempat saudara. Kemudian nanti kita nggak tahu ya mau kemana, kita muter-muter aja. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita sudah mulai perjalanan lagi. Tadi sudah silaturahmi lebaran kita ke tempat saudara. Sekarang kita akan coba lanjutkan perjalanan kita. Kita mau nyobain tumpeng menoreh. Tadi lihat di Google Map itu nggak tahu buka atau enggak ya. Jadi jamnya itu biasanya 24 jam di Google Map itu. Tapi ini lebaran juga nggak tahu buka atau tutup. Nggak ada keterangan ya di Google Map. Kita coba aja ke sana ya. Nanti kalau tutup ya kita balik lagi. Kita lihat treknya kalau ke Tumpeng Menoreh lewat jalur dalam. Jadi bukan lewat yang arah dari Jogja ya. Jadi dari Wates langsung naik ke atas. Ini kita lewat jalur ini rekan-rekan ya. Ini jalur menuju ke Pengasih. Kita lewat di bawah kolong kereta api ya. Ini tingginya 3,5 meter. Jadi kita lewat jalur dalam ya. Tapi nggak tahu juga rekan-rekan ya, di atas itu mendungnya gelap banget. Nggak tahu hujan atau enggak ya di sana nanti. Kita coba saja ya. Kita lihat jalur ke Tumpeng Menoreh. Baik rekan-rekan ya, kita masih melewati jalan Gua Kiskenda ya. Dan untuk jalan di sini memang benar-benar keren-keren rekan-rekan ya. Dari tadi itu belum ketemu jalan yang rusak. Benar-benar halus mulus, kemudian cukuplah ya untuk lebarnya itu, untuk papasan juga gampang. Tidak terlalu sempit ya. Jalanannya keren banget, halus. Konturnya memang naik turun ya, perbukitan gitu. Tapi asik dilihat, itu pemandangannya keren. Banyak pohon kanan kiri ya. Dan ini kita mulai nanjak terus rekan-rekan ya. Tanjakannya lumayan tinggi nih, tinggi dan konstan ya, terus menerus. Nah ini kita sudah sampai di bagian tepi dari tebing ya. Dan turun hujan rekan-rekan. Mulai turun hujan ya. Nanjak terus, cuaca memang mendung gelap ya. Kita coba jalurnya. Keren sih sebenarnya ini pemandangannya. Itu lembahnya di bawah. Sampai sini berkabut rekan-rekan ya. Keren banget jadinya. Kayak di puncak apa Ciwidey jadinya ya. Padahal ini di Kulon Progo. Ini di sini malah ketemu jalan besar ya.
Jalanannya masih asik lewat sini rekan-rekan ya. Dan saya baru sekali ini lewat jalur ini. Dari dulu belum pernah ya sampai sini ke pelosok-pelosok ini. Masih melewati hutan rekan-rekan ya. Jalannya seperti ini dari tadi, tidak terlalu besar ya. Jadi kalau papasan dengan mobil di depan, ini kita harus pelan-pelan. Karena di sebelah kiri ini juga udah jurang ya. Tapi asik sih. Sayangnya kita memang kesorean ya, jadi agak gelap untuk jalurnya. Nah ini kita tembus lagi ke jalan besar ya rekan-rekan ya. Jadi memang jalannya tadi sepertinya jalan alternatif. Kita lewat jalan yang lebih cepat ya. Kita carikan sama Mbak Google. Kurang lebih kita 350 meter lagi sampai ya. Dan kondisinya kalau kita lihat jalurnya kuning ya, mungkin agak ramai di sana. Oke, kita sampai di sini rekan-rekan ya. Di depan ada masuk ya. Ini nggak tahu nih antrian apa nih, kita coba tanya dulu. Mau ke itu Pak, Gebang Menora? Sudah penuh ya Pak? Sudah penuh. Sudah penuh. Kalau misalnya Bapak mau balik kanan kan sayang Pak. Misalnya mau balik kanan, di sini ada Menora Farmstay yang nanti mungkin untuk istirahat dulu. Itu kalau di atas memang sudah penuh. Kalau nunggu? Kalau nunggu kita tidak tahu sampai jam berapa ya? Iya. Terus udaranya kan biasanya seperti ini memang rawan petir. Kita tidak berani. Misalnya mau ke kafe, mau istirahat di Menora Farmstay dekat sini, 5 menit dari sini. Di Google ada nanti langsung. Oke rekan-rekan ya, sebenarnya kita itu sudah dekat ya ini, cuma memang tempatnya di sana itu full banget. Nih kita aja sampai nggak boleh masuk, nggak bisa masuk. Ini ada 2 mobil lagi, Pajero 2 di depan. Kemudian nih ada yang sudah turun, tapi nggak tahu ini kita masih bisa masuk atau enggak. Ini sekarang jamnya sudah jam 5:04 ya. Cuaca sudah agak gelap ya. Kita akan tunggu saja gimana perkembangannya. Nanti kalau memang tidak bisa masuk, sudah malam ya kita balik lagi aja rekan-rekan ya. Kita nyari tempat makan yang lain. Baik rekan-rekan ya, setelah bernegosiasi agak lama tadi ya sama penjaganya, ternyata kita bisa masuk ya. Karena memang nunggu antrian yang dari atas. Ini kita nanjak dulu rekan-rekan. Sekitar 2 km kita ke atas. Tanjakannya lumayan tinggi ya. Ini jalurnya ke atas. Oke rekan-rekan ya, kita masih antri buka tutup nih ya. Ini mobil yang dari bawah tuh. Tuh. Jadi kita gantian ya. Jalannya curam rekan-rekan ya. Turunannya ini curam banget. Nah, makanya dibikin sistem buka tutup ya. Nah, ini kita terus langsung nanjak. Oke rekan-rekan ya, akhirnya kita sudah sampai di lokasi parkirnya.
Dan alhamdulillah kita sampai ya, walaupun gelap gulita ya tempatnya, nggak apa-apa, udah terlanjur kita sampai sini. Tadi untuk tiket masuknya ini rekan-rekan ya, Tumpeng Menoreh ini untuk 2 lokasi. Satunya 100.000, kita 5 orang berarti 500.000 ya. Ini 2 tempat atau 2 lokasi untuk restorannya. Dan ini kita dapat jas hujan. Karena ini hujan ya, kita dapat jas hujan free ini 5 ya rekan-rekan ya. Oke. Sekarang kita coba lihat sambil cari makan ya di sana ya. Oke rekan-rekan ya, kita melewati jalan setapak. Kenapa jatuh? Ini kita melewati jalur ya rekan-rekan ya. Ini kalau hari siang pasti bagus ini rekan-rekan ya. Cuma kita sampai sini malam. Ya nggak apa-apa ya. Melewati jalur-jalur di tebing. Tapi kelihatan city light-nya ya di sini. Lumayan keren city light-nya. Sampai di atas ternyata bagus juga rekan-rekan ya. Nih. Pasukan lapar. Pasukan lapar di belakang. Dari tangga, Mas. Nginep sini atau? Enggak nih, mudik sih, lagi mudik. Nanti pakai gondola sepanjang mau ketemu restoran atau ketemu air? Mau kemana dulu? Yang ada nasi goreng lah. Nasi goreng di Tumpeng Ayu. Iya katanya di atas. Oke, kita akan ke Tumpeng Ayu. Silahkan Kak, duduk dulu. Siap. Oke, kita akan turun ke sana rekan-rekan ya, naik gondola. Lagi disiapkan sama masnya. City light-nya keren banget. Ini kalau siang bagus rekan-rekan, pasti bagus. Oke rekan-rekan, kita mulai ya. Lah duluan ya, karena nasi gorengnya habis ya. Oke, kita turun bukit rekan-rekan ya, naik gondola. Aduh, nggak kelihatan mukanya. Aduh. Tapi pemandangannya keren banget nih, city light. Ini jalurnya gondola rekan-rekan ya. Wah, ini kalau siang ya mantap ini. Wah, nggak bawa lampu tadi rekan-rekan. Akhirnya dapat penerangan. Ah, lampu, ada lampu. Lampu dari HP rekan-rekan ya. Tadi lupa mau bawa lampu dari kamera ya. Gak apa-apa ya, seadanya. Oke Bu Negara. Siap. Siap. Habis ini kita makan. Setelah perjuangan yang lumayan ya. Kata petugasnya ini tadi 3 menit untuk kita turun melewati gondola ini ya. Jalurnya. Coba. Ini kita sudah dekat rekan-rekan ya, sudah mau sampai. Dan ternyata tadi untuk gondolanya itu 2 ya. 1 naik, 1 turun. Oke, kita sampai rekan-rekan ya. Di bawah. Terminal, kita sampai di terminal. Siap, buka pintu. Siap, berhenti sebentar lagi Bapak. Siap, Aseh. Allahu Akbar. Turun. Ya. Ini tadi suruh nutup pintu lagi. Oke. Oke rekan-rekan ya, kita sudah sampai di bawah. Tapi kita ada di ruang tunggu. Yang di bawah ini kita nunggu bocil-bocil ini dari atas baru turun ya. Kita nunggu dulu mereka. Asik sih, cuma memang karena suasananya malam jadi agak gelap ya. Ini kalau siang pasti keren banget, mantap sih. Gak apa-apa, kita kemalaman tapi yang penting kita sudah sampai di sini dan merasakan sampai di Tumpeng Menoreh. Oke, ini kloter kedua udah turun nih ya. Nih. Masih takut ya, Mas.
Mas Edo. Gak gelap rekan-rekan ya. Yeay, pasti kaget. Kaget. Woi, kaget. Buka sendiri ya. Nah, ini para duta besar negara sahabat. Ini sini dulu. Ah, malu. Ayo. Ditutup lagi. Yuk kita makan. Wih, kayak nih. Oke, sekarang kita akan ke tempat makan rekan-rekan ya. Awas. Oke rekan-rekan ya, kita sampai di Tumpeng Ayu. Kita nyari makan dulu ya. Itu yang mau ke toilet silakan. Malam. Oke, kita akan masuk ke Tumpeng Ayu ya rekan-rekan ya, di kafenya ini. Oke rekan-rekan ya, seperti ini untuk kafe Tumpeng Ayu ya, yang ada di bagian bawah dari Tumpeng Menoreh. Jadi Tumpeng Menoreh itu di bagian atas sana rekan-rekan. Nah, tadi kita dari bagian atas sana ya, lumayan tinggi banget. Ini kita ada di Tumpeng Ayu. Tempatnya kalau malam juga tetap bagus ya, estetik. Kita coba lihat di bagian teras depannya ya. Oke. Nah, di sini rekan-rekan ya, di sini seperti gardu pandang ya. Di sini masih ada tempat untuk makan, nyantai bagian bawah. Cuma kalau di bagian bawah di sini tidak akan kelihatan ya. Tuh kalau di sana kelihatan untuk city light-nya. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita waktunya untuk makan. Pesanan kita udah datang ya, mie godok, mie goreng, nasi goreng, mie goreng lagi. Oke rekan-rekan ya, kita sekarang akan balik ke mobil ya, tapi kita baliknya tetap naik gondola lagi. Jadi ini kita pakai jas hujan yang tadi free tadi ya, karena memang gerimis ya. Kalau 5 orang nanti bisa 3 sama 2. Bisa emang naiknya. Baru 3 pertama. Oke rekan-rekan ya, kita kembali ke alam yang sebenarnya di atas. Oke rekan-rekan ya, tadi kita di sana ya, di apa tadi namanya, Tumpeng Ayu. Oke rekan-rekan ya, kita sudah mau sampai. Nah ini terang nih. Oke, kita sampai di atas. Siapa? Iya. Iya. Oke. Terima kasih. Siap, sama-sama. Oke, persiapan dengan 1, 2. Siapa yang deg-degan Mas Ilham ya? Siapa? Mas ini kalau ke parkiran naik apa turun? Langsung ke sana, kalau turun nanti ke kamar mandi sama musola. Ya, Naik. Makasih Mas. Siap, sama-sama. Baik rekan-rekan, sekarang kita langsung kembali ke mobil saja ya. Cuaca juga gerimis, jadi kita langsung pulang saja. Semoga nanti perjalanannya juga lancar ya, udah lancar. Oke rekan-rekan, akhirnya kita sudah sampai lagi di tempat parkir. Kita akan masuk di mobil, kita siapkan dulu ya, nanti terus kita mulai perjalanan.
Oke rekan-rekan, kita sudah sampai di kendaraan ya. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk pulang. Ini sudah jam 8 malam ya rekan-rekan ya. Ternyata malam juga. Kita akan melanjutkan perjalanan kita. Nanti kita info lagi kalau udah sampai ya. Untuk perjalanan pulang karena gelap, jadi nanti kita langsung cus aja ya, ngikutin dari Google Map. Oke rekan-rekan, akhirnya kita sudah sampai di rumah lagi di Bantul ya. Setelah perjalanan kita pulang dari Tumpeng Menoreh ya. Sebelumnya kita juga dari daerah Wates ya tadi ya. Perjalanan pulangnya itu lumayan lancar banget rekan-rekan ya. Kita lewat jalan alternatif, lewat sawah-sawah. Saya juga nggak tahu daerah mana. Yang jelas tadi itu daerah Dekso, terus kemudian lewat Pajangan kalau nggak salah ya rekan-rekan ya. Seperti itulah, saya hanya ngikutin dari Google Map. Kalau kita lihat di sini jarak kita berkendara hari ini adalah 117 km. Efisiensinya di 9 km per liter karena tadi untuk treknya lumayan naik turun. Kemudian kita tadi lumayan lama untuk berhenti dengan mesin yang menyala. Jadi untuk efisiensinya ya di sekitar 9 km per liter. Kemudian BBM-nya ini turun sekitar 4 strip ya rekan-rekan ya. Ya seperti itu, jadi masih 3/4 lebih. Oke, seperti itu rekan-rekan ya perjalanan kita kali ini ke Kulon Progo. Kemudian tadi kita lewat Sleman juga, lewat Bantul juga. Jadi kita muter-muter tadi ya rekan-rekan ya. Secara umum ya saya suka adalah jalannya bagus-bagus rekan-rekan ya. Nggak ada jalan yang rusak parah seperti di daerah Jawa Barat. Di sini walaupun tempat wisata tapi jalannya itu bagus-bagus. Oke rekan-rekan ya, terima kasih sudah menonton. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat.